Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Akmal Fala dengan NIM D0412211057 dari kelompok 35 Praktikum Mikroprosesor dan Antarmuka. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai timer dan interrupt. Untuk timer sendiri ialah suatu perangkat keras atau fungsi perangkat lunak yang digunakan untuk menghitung waktu atau interval waktu tertentu. Dalam pemrograman mikrokontroler, timer seringkali diimplementasikan sebagai register counter yang terus menghitung jumlah pulse clock yang diterima dari sinyal clock. Timer diatur dan diinisialisasi dengan konfigurasi yang diinginkan, seperti mode operasi, prescaler, dan lain-lain. Timer akan terus menghitung jumlah pulse clock yang diterima dan memperbarui nilainya di register counter. Saat mencapai nilai tertentu yang ditentukan sebelumnya, timer akan menghasilkan suatu tindakan interrupt sesuai dengan konfigurasi yang telah diatur sebelumnya. Ketika timer mencapai nilai yang ditentukan, tindakan atau interrupt yang telah diprogram sebelumnya akan terjadi. Ini bisa berupa menyalakan suatu perangkat, memperbarui data variabel, atau memulai proses tertentu. Timer memiliki banyak penerapan dalam berbagai sistem elektronik dan komputasi, termasuk pembangkitan delay untuk menjeda eksekusi program dalam interval waktu tertentu, pembacaan sensor dalam interval waktu yang teratur untuk memonitor kondisi lingkungan, pembangkitan PWM atau pulse width modulation untuk mengontrol kecepatan motor atau intensitas lampu, dan pemantauan waktu dalam sistem real time seperti jam digital atau kalender. Selanjutnya, kita masuk ke interrupt. Interrupt adalah mekanisme yang digunakan dalam pemrograman komputer dan mikrokontroler untuk memberikan prioritas kepada suatu peristiwa yang memerlukan penanganan segera. Interrupt memungkinkan proses normal untuk dihentikan sementara dan menjalankan proses atau rutinitas lain yang lebih mendesak. Interrupt dapat dipicu oleh berbagai sumber, seperti timer, perangkat eksternal misalnya tombol atau sensor, atau perangkat keras yang mendeteksi kondisi tertentu. Saat interrupt dipicu, proses utama dihentikan sementara dan kontrol diserahkan ke rutinitas interrupt yang sesuai. Rutinitas interrupt ini kemudian menangani peristiwa yang menyebabkan interrupt. Setelah proses interrupt selesai, kontrol dikembalikan ke proses utama dari titik di mana ia terputus. Interrupt memiliki banyak penerapan dalam sistem mikrokontroler dan komputer, termasuk menanggapi input dari pengguna seperti tombol atau sensor dengan menangani interrupt yang dipicu oleh interaksi pengguna, menanggapi sinyal dari perangkat eksternal seperti komunikasi serial atau input-output, menangani kondisi darurat atau kritis dalam sistem real-time seperti peringatan suhu tinggi atau deteksi gangguan. Selanjutnya, terakhir kita masuk ke falling dan rising dalam interrupt. Nah, jadi falling itu adalah kondisi di mana sinyal berubah dari tingkat high atau logika 1 menjadi tingkat low atau logika 0. Dalam konteks interrupt, falling interrupt dipicu ketika sinyal masukan turun dari tingkat tinggi ke tingkat rendah. Ini berarti bahwa interrupt akan terjadi ketika adanya perubahan yang signifikan dari keadaan aktif ke tidak aktif. Contoh penerapannya adalah pada tombol tekan. Ketika tombol ditekan, sinyal pada pin input mikrokontroler akan berubah dari tingkat tinggi, misalnya 5V, menjadi tingkat rendah, 0V. Dengan menggunakan falling interrupt, mikrokontroler akan langsung menanggapi perubahan ini dan menjalankan rutinitas interrupt yang sesuai. Dan ada rising, yaitu kondisi di mana sinyal berubah dari tingkat rendah atau logika 0 menjadi tingkat high atau logika 1. Dalam konteks interrupt, rising interrupt dipicu ketika sinyal masukan naik dari tingkat yang rendah ke tingkat yang tinggi. Ini berarti bahwa interrupt akan terjadi ketika
terjadi perubahan yang signifikan dari keadaan tidak aktif ke aktif. Misalkan, kita menggunakan sensor infrared yang mendeteksi pergerakan ketika ada objek yang bergerak atau memotong garis sensor. Sinyal output sensor akan berubah dari tingkat rendah menjadi tingkat tinggi. Dengan menggunakan rising interrupt, microcontroller akan merespon perubahan ini dan menjalankan rutinitas interrupt yang sesuai. Dengan menggunakan falling dan rising interrupts, kita dapat merespon perubahan yang terjadi pada sinyal masukan dengan cepat dan akurat, yang sangat penting dalam berbagai aplikasi, mulai dari pembacaan sensor hingga interaksi pengguna. Sekian pemaparan materi yang saya bisa sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.